Kalau nggak gue nih yang MC nih, ya, acara ini nggak ada apa-apa nih kan, aneh gitu dulu tadi. Iya. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud, maka perbanyaklah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, hari ini bismillah saya datang dadakan, tiba-tiba ketemu dengan Ustadz Agus Hendra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu di masjid ya. Ketemu di masjid, Tempat baik. tempat indah Ustadz. Amin. Masya Allah. Doanya ngantuk mulu Ustadz. Ustadz Alvan Ustadz, ini dengan keterbatasan saya yang fakir ini pengen tahu saat itu sebenarnya kan katanya memang setiap sujud kita diwajibkan atau disunahkan kita ada doa-doa ya Ustaz setiap sujud, bukan sujud terakhir doang Ustaz. Gitu Ustaz, doa-doanya gimana Ustaz? Taib. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Saat terbaik manusia itu lagi sholat, berdoa itu lagi sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Tuh ya, jadi kita kalau lagi sujud disuruh banyakin doa. Dalam riwayat lain faqaminun ayyustajab, dan dimungkinkan doamu dijawab. Ya, makanya lagi sujud itu bukan sujud terakhir ya bro ya. Jangan sujud terakhir, setiap sujud. Setiap ya sujud terakhir doang ya. Jadi setiap sujud kita berdoa. Ya. Nah, masalahnya memang banyak orang. Gue pernah ketemu sama orang nih bro, belum lama-lama ini ya. Dia hijrah mungkin udah 30 tahun. Masya Allah. Kenal sunnah udah 30 tahun bro. Masya Allah. Dari kelas SD udah kenal sunnah. Masya Allah. Lalu gue tanya, berapa lama kenal sunnah? 10, 20, 30 tahun? Ya, kurang lebih 30 tahunan ya. Terus saya tanya, doa-doa sholat ada yang hafal yang lain nggak? Ya dia karena memang semua standar bro. Ya memang banyak orang penampilannya sunnah bagus ya, berjenggot, celana cingkrang kan bagus tuh. Tapi kenapa dia hanya mengamalkan yang hanya itu saja? Banyak kan sunnah-sunnah Nabi, apalagi sunnah dalam sholat. Kan sholat itu kan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Sholat ini amal yang pertama kali akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memperbagus sholat kita. Ya, jadi banyak orang dengan doa-doa sholat ini terlalu cepat puas. Seolah-olah dengan apa yang dia sudah dapat zaman dulu sudah cukup. Padahal begitu banyak doa-doa dalam sholat yang dia belum ketahui. Ya bahkan pernah ada ibu-ibu bilang begini, kalau ngaji sholat jangan sama Ustadz Agus, doanya beda. Bukan beda bu, ibunya yang baru tahu gitu loh. Ya, nah kembali lagi ke masalah sujud. Jadi sujud ini kan saat rendah seorang hamba kepada Allah. Saat rendah. Makanya nggak boleh lu baca Quran lagi sujud. Kenapa? Karena Quran itu kan agung, tinggi. Itu hanya boleh dibaca lagi berdiri. Ya, tapi kalau lagi sujud ente kan lagi rendah. Maka ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran lagi sujud. Misalnya baca Qulhu nggak boleh tuh, baca Al-Fatihah apalagi nggak boleh lagi sujud. Kenapa? Karena manusia lagi sujud itu kan lagi rendah. Maka kalau lagi rendah, ya banyakin doa aja. Jangan baca Al-Quran, karena baca Al-Quran adalah kalamullah yang tinggi. Kalau nukilannya Ustaz? Boleh nggak apa-apa, doa-doanya nggak apa-apa. Ya, doa-doanya. Yang nggak boleh itu surat-suratnya, baca suratnya. Jadi Zainus semuanya, pada episode kali ini kita pengen bahas doa sujud yang komplit lah. Ya. Dan buat Zainus yang sudah lama kenal sunnah, yang udah hijrah puluhan tahun, tapi doanya masih subhana rabbil a'la doang. Saya langsung ngacung. Ya, sunnah itu bukan hanya ada dalam penampilan, sunnah itu bukan hanya dalam makan, tapi sunnah ini paling banyak dalam sholat bro. Ada 37 sunnah dalam sholat. Jadi kalau satu kali sholat itu 37 sunnah tuh. 5 kali sunnah tuh, 5 kali sholat itu 37 kali 5. Berapa banyak sunnah-sunnah dalam sholat. Dan termasuk paling banyak juga lagi sujud nih ada sunnah-sunnahnya. Ya,
Sebelum kita membahas tentang doa-doa sujud, ada seorang bertanya kepada Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana caranya agar sujud itu jadi momen yang terindah? Ya, kan sujud ini saat rendah seorang hamba. Semua anggotanya, 7 anggota itu dia jatuh semuanya tuh. Ya, jidat, hidung, ya tangan, dengkul, kaki. Tangan juga nggak boleh lebar. Iya, ya begini tangannya, ya. Saat-saat lagi sujud itu gimana caranya? Benar-benar agar momen sujud itu jadi saat yang terindah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin bilang apa? Rendahkan dirimu sebelum kau rendahkan tubuhmu. Maksudnya ente kalau mau sujud tuh jangan rendahin badan doang, rendahin juga jiwamu. Lagi sujud sombongnya masih banyak, lagi sujud masih ada perasaan superior, lagi sujud tapi masih ada sifat-sifat keangkuhan. Maka sebelum sujudmu kau jatuhkan anggota tubuhmu, jatuhkan dulu jiwamu. Karena kita kan gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu yang pertama tuh. Kalau kita pengen sujud ini jadi momen yang terindah, karena memang Nabi kan udah bilang tadi, saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud, maka perbanyaklah doa. Bahkan faqaminun ayustajaba lahu, maka dimungkinkan doanya akan dijawab. Tapi sebelum kita bahas doa-doa, maka kata Syekh Utsaimin, rendahkan jiwamu sebelum kau rendahkan badanmu. Ini benar-benar all out kita lagi sujud tuh. Benar-benar gak ada apa-apanya kita. Settingan yang tepat itu ya. Iya. Rendahkan. Jadi bukan hanya badan rendah, tapi jiwa ini rendah juga gitu loh. Emang kita bisa apa? Kita mah ya kemana-mana bawa kotoran, betul nggak? Kemana-mana kita bawa kotoran. Ya, makanya jangan suka ngomong, lu nggak tahu siapa gua, gitu. Lu Ana dulu San. Kalau nggak gue nih yang MC nih, ya, acara ini nggak ada apa-apanya kan. Ana gitu dulu jadi. Iya. Makanya kalau waktu itu ada orang yang ngomong gitu, lu nggak tahu siapa gua, tahu. Lu berasal dari air mani yang hina dan akan jadi bangke gitu. Jawaban itu paling benar tuh. Benar. Tahu gua ya kan ya. Taib. Jadi ketika kita sujud banyak doanya. Ya, cuman ya tadi orang standarnya cuma subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la bihamdi. Ya, makanya yang gua tadi bilang tuh udah berapa lama kenal sunnah 30 tahun. Coba doa sujud apaan? Ini subhanarabbiyal a'la doang dia. Tambah iya, tahu subhanarabbiyal a'la, tahu subhanarabbiyal a'la wa bihamdi itu ada 2 modelnya. Ya itu juga lu baru tahu, lu taunya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi doang kan. Padahal boleh aja subhanarabbiyal a'la. Ya. Nah, apalagi doa dalam sujud selain subhanarabbiyal a'la? Ya, kemudian subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Yang wajibnya 1, yang sunnah boleh juga 3. Nah, kalau hukum doa subhanarabbiyal a'la itu apa Pak Ustadznya? Dalam kitab Salatul Mu'min, Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani menyebutkan hukumnya wajib. Doa subhanarabbiyal a'la itu. Ya. Bahkan ketika kata Syekh Fauzan, ketika ada orang lupa lagi sujud baca subhanarabbiyal azim, bro. Bengong. Ya, terus lagi ruku baca subhanarabbiyal a'la, kan tuh balik tuh. Maka dia nanti sujud sahwi. Oh gitu. Iya. Saking pentingnya tuh. Maka dalam kitab Salatul Mu'min, Salatul Mu'min itu adalah kitab tentang salat, bahwa membaca doa lagi sujud itu subhanarabbiyal a'la itu hukumnya wajib. Nah, yang lainnya sunnah selain itu. Ya, apa aja tuh doanya selain subhanarabbiyal a'la dan subhanarabbiyal a'la bihamdi? Yang kedua adalah ini yang lu baru kemarin ngapalin tuh. Ya, coba tes. Apa tuh tes? Subhanarabbiyal a'la. Itu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Masya Allah. Sama tambahan 1 lagi kalau saya. Yang Ibrahim 41 ya. Itu mah bebas, kan doa bebas. Ya. Bebas itu. Iya, ini Tapi kan boleh, yang ya boleh ya, tapi ini dari Nabi dulu nih. Iya. Ya kan yang paling bagus kalau kita ibadah tuh yang dihususin dulu apa, ya. Taib. Jadi zainal semuanya, doa yang ketiga ya dalam sujud adalah yang kedua dulu tadi. ya kan udah tadi subhanallah. Oh ya. Yang pertama kan subhanarabbiyal a'la, yang kedua subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, itu boleh milih deh tuh.
Dan yang ketiga, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dengan pujian untukmu ya Allah, ampunilah aku. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini ada sebabnya nih bro. Sebab doa ini ada sebabnya loh. Jadi dulu turun surat terakhir namanya surat An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Sejak turun surat itu, Nabi itu kalau sujud ya atau ruku bacanya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kenapa Pak Ustadz? Ya karena ayat itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ajal Nabi sebentar lagi datang. Ya, oleh karena itu doa tadi nih, doa subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli ini bagus banget dibaca buat siapapun ya Zainas. Siapa yang pengen mengamalkan Quran surat An-Nasr, maka lagi sujud dan dari ruku boleh juga ya, lagi ruku dan lagi sujud baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Coba ulangi Zainas semuanya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lagi Jad. Ya? Lagi ruku juga, itu termasuk doa ruku dan sujud. Ya, baru subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Dalam pendapat yang lain boleh langsung, boleh enggak usah pakai subhanallahil a'la, langsung subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Tapi di dalam kitab Shalatul Mu'min itu dimulai dengan subhanallahil a'la dulu, ya, baru baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi siapa yang lagi sujud atau lagi ruku baca doa ini berarti dia sedang mengamalkan Al-Qur'an surat An-Nasr. Ya, Masya Allah, segitu tuh ya. Segitu tentang aswabul wurudnya. Taib, itu doa yang ketiga ya. Kemudian doa yang keempat. Nah, ini doa yang keempat nih bagus juga dibaca lagi sujud dan ruku, dan bagus lagi dalam riwayat dibaca lagi tahajud, bro. Nanti kalau lagi ruku lagi sujud tahajud apa? Ya itu aja kali ya. Iya. Ya, padahal ada yang khusus kalau lagi tahajud nih baca nih. Apa tuh? Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Coba ikutin gua. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ya, artinya itu kan maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran, keagungan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi ini dibaca lagi sujud atau ruku ya. Tapi dalam riwayat lain Nabi membacanya lagi tahajud. Jadi ya kita kan kadang-kadang mau tahajud, mau sholat apa sama aja gitu-gitu aja kan. Ya karena tadi merasa puas, sholatnya udah paling bagus, merasa sholatnya udah paling sempurna. Padahal masih banyak yang belum dia ketahui. Makanya terus kita disuruh belajar. Hijrah itu belajar. Iya, hijrah itu bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi hijrah itu juga Anda menuntut ilmu agama. Bahkan salah satu tanda diterimanya taubat kata ulama salaf adalah bertambahnya ilmu agamanya. Ya kalau orang hijrah, kenapa lu berbuat maksiat? Kan karena kakak punya ilmu, betul nggak? Kenapa lu dulu salah? Karena nggak punya ilmu. Ya, tapi kalau udah punya ilmu ya minimal dia nggak melakukan kan. Makanya salah satu cara tanda taubat diterima adalah dengan menuntut ilmu. Ya bukan hanya nggak ngulangin lagi, bukan hanya nyesel, tapi menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu ini kan jalan menuju surga gitu loh. Taib. Ya, subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama. Ini doa sujud yang keempat. Masih ada lagi? Banyak. Yang tadinya belum apa. Nah, minimal kita tahu ya. Oh, Ternyata ada itu. ternyata banyak banget yang kita nggak ngerti. Kirain subhanallah udah paling bagus ini, udah paling top banget ya. Iya, itu salah satunya. Tapi banyak yang lain. Makanya sunnah Nabi banyak yang mati, bro.
Kenapa sunnah Nabi banyak yang mati? Karena orang nggak mau ngamalin sunnah yang lainnya, maunya yang status quo doang. Makanya kita Imam Bukhari, mukmin terbaik adalah mukmin yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Itu mukmin terbaik tuh. Ya, jadi mukmin terbaik adalah mukmin yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Maka ketika kita sujud banyak sunnah-sunnah yang kita tidak tahu doa-doanya. Nah, salah satunya tadi. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima ya. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Itu doa sujud dan ruku juga, bro. Jadi bisa lama dong. Iya, makanya sujud itu bisa ente baca banyak gitu ya. Cuman yang bagus antara ruku pertama, kedua, ketiga, keempat itu seimbang. Jadi jangan yang terakhir lebih lama, jangan, semuanya seimbang. Jadi dalam sebuah riwayat Nabi itu kalau sholat tuh seimbang, kecuali berdirinya sama tahiyatnya. Kalau tahiyatnya berdiri lebih lama. Tapi kalau ruku, i'tidal, duduk antara dua sujud, itu sama sama lamanya. Taib. Jadi yang kelima doa sujud Zainus semuanya. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Ya, ini kayak doa salat witir. Nanti kan kalau bisa salat witir baca subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, Rabbul malaikati warruh gitu loh ya. Tadi artinya apa yang mana? Tadi subuh. Subuhun kudus, subuh itu kan subhana, ya maha suci Allah. Iya, ya bukan. Subuhun ya, yaitu maha suci Allah, kudusun ya, maha suci juga kudus gitu kan. Rabbul malaikati warruh, Rabbnya para malaikat, ar-ruh Jibril. Jadi Allah itu Rabbnya para malaikat dan Rabbnya ar-ruh, Rabbnya Jibril. Ruh itu kan tanazzalul malaikat warruh, ruh itu Jibril. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun, termasuk apa sih biangnya, rajanya malaikat itu Jibril, disebut dengan ar-ruh. Taib. Jadi subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Jadi Bapak Ibu sekalian ya kan Allah, Zainus semuanya, jangan pernah puas dengan pelajaran sholat yang kau pelajari dulu. Coba cek lagi, sesuai sunnah enggak? Kalau sesuai sunnah terusin. Cuma terus terang, lu aja baru tahu kali doa sujud begini. Ya, kalau kita nggak dipertemukan nggak nambah ilmu itu. Makanya berapa banyak orang hijrah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kenal sunnah, tapi yang hanya tahu gerakan sholat doang. Kalau gerakan mah gampang, gak perlu ngapalin, betul nggak? Nah kalau ini kan kudu ngapalin. Ya makanya kata ulama salaf, faiza kana majama'atu minal ilmi qalilan wa kana hifdhan kasabtul manfaah. Ilmu dikit tapi dihafalin jadi banyak manfaatnya. Makanya kalau orang bicara gerakan sholat gampang, tinggal posisinya aja kan. Tapi kalau bicara doa, sujud, ruku, apalagi sebelum salam, wow banyak tuh, ada 13 bro. Sebelum salam. Ya itu kan itu aja buat dajal. Iya. Orang taunya main dajal doang gitu ya. Nah, makanya penting terus belajar dan tobatmu akan lebih sempurna dengan menuntut ilmu. Apalagi ini ilmu sholat. Kan ada tulisannya tuh. Apa tuh? Perbaiki sholatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Jelek itu. Ya. Taib, subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Ini dibaca berapa kali Pak Ustaz? Bebas. Sekali enggak apa-apa. Enggak apa-apa sekali, dong enggak ada ketentuannya berapa, ya. Nah, ini doa sujud juga nomor 5, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, Masya Allah, hadis riwayat Muslim, bro, ya. Ya, cuman ya tadi sampai kan orang gitu ya. Orang itu kalau nggak ngerti suka musuhin gitu. Ya jangan ngaji Ustaz Agus sholat mah bacanya beda. Bukannya beda, elunya kagak tahu. Gitu ya.